Kita mulai ya Bu ya. Bisa. Oh iya, Bu Yuyun, maaf. Boleh saya minta waktunya sebentar nggak? Boleh. Ya Bu Sulis, bagaimana? Enggak, saya perhatikan kok Ibu nih kelihatan kayak resah gitu. Apa sih yang Ibu sedang pikirkan? Oh ya, sepertinya Bu Sulis memperhatikan ya bahwa sudah Iya, ada beberapa yang beda aja waktu gitu. ini, ya? Ada yang Enggak. beda, kenapa Eh, gitu kan? ya, ya, makanya saya butuh ngobrol dengan Bu Sulis. Saya butuh ngobrol untuk memecahkan masalah saya. Jadi begini Bu, terima kasih atas waktu yang sudah Ibu luangkan untuk saya. Jadi eh, setelah pembelajaran kita di sekolah berjalan selama hampir 3 bulan ini, saya merasakan bahwa anak-anak di dalam kelas saya itu belum fokus untuk belajar. Mungkin itu disebabkan dari situasi pandemi kemarin yang anak-anak itu biasa belajar dengan santai, ya, di rumah tanpa harus pagi-pagi mandi atau pagi-pagi sarapan tanpa pengawasan orang tua. Kemudian mereka kembali lagi ke sekolah itu untuk memulihkan keadaan seperti dulu itu sepertinya anak-anak belum siap 100%. Kemudian saya lihat dari bagaimana anak-anak di dalam kelas itu berpartisipasi. Konsentrasi mereka itu kadang-kadang masih sering terpecah belah. Ketika pertama kali masuk sekolah juga, saya berusaha untuk anak-anak itu fokus. Usaha yang saya lakukan adalah, dengan kegiatan mengaji bersama, kemudian ada kegiatan literasi, setelah itu ada kegiatan ice breaking, supaya mereka merasa bahwa, mereka itu berada kembali di dalam, kelas yang memang harus, selalu fokus dan harus perhatian. Jadi itu yang membuat saya resah, sudah banyak cara saya lakukan, tapi anak-anak itu kadang, cuma sebentar mereka fokus pada pelajaran, kemudian anak-anak sering ribut, ya, sering ngobrol sendiri, tuh. Padahal, ketika kita, menegur, memang dia ini sebentar gitu ya. Jadi mereka itu seperti tidak merasa berada di dalam kelas gitu, Bu. Kalau menurut Ibu, kira-kira untuk menyelesaikan masalah ini bagaimana? Apakah Ibu bisa membantu saya menyelesaikan masalah saya? Jadi seperti itu ya Bu. Ternyata yang akhir-akhir ini Ibu mengganggu pikiran Ibu lah ya. Dari apa yang Ibu sampaikan tadi, Iya, kira-kira tuh hambatan apa sih Bu yang menyebabkan hal itu kok bisa terjadi ke anak-anak seperti itu? Ya, mungkin karena ini kan kelas yang baru ya, jadi anak-anak itu dia berada di kelas yang baru itu dengan mungkin suasana yang baru, terus saya juga belum tahu bagaimana kesiapan belajar anak tersebut. Kemudian bagaimana gaya belajarnya, walaupun saya sudah meminta data dari guru kelas sebelumnya, saya kebetulan ngajar kelas 6, bagaimana anak-anak itu prestasinya, bagaimana anak-anak itu kesehariannya. Tapi kembali lagi, mereka kemarin itu kan hanya frekuensi sekolah setelah daring itu kan kemarin hanya sebentar-sebentar ya Bu. Sementara itu yang membuat mungkin anak-anak
tidak fokus. Tapi ya itu mungkin kelas yang baru, guru yang baru. Kalau teman-teman mungkin tidak ya, karena dari kelas 5 ke kelas 6 itu. Dan saya juga mungkin belum tahu gaya belajar mereka, kesiapan belajar mereka, minat mereka. Dan itu mungkin yang harus saya gali terus untuk memperbaiki masalah di kelas saya. Oh, iya ya, Bu. Jadi, sekarang apa sih rencana Ibu untuk menyelesaikan masalah Ibu ini gitu? Rencana Ibu apa Ya, ke depannya? rencana saya ke depannya mungkin akan saya ubah lagi gaya apa? Gaya mengajar Gaya saya belajar mungkin Ibu dari kan? metodenya, dari metodenya, kemudian bagaimana saya lebih memahami minat anak di dalam kelas, bagaimana apakah mereka itu suka belajar dengan apakah itu yang visual atau kinestetik atau Mhm, auditori ya. visual. Jadi mungkin Mmm. ada visual, kinestetik, dan auditori itu mungkin saya akan menggunakan itu sebagai solusi saya menyelesaikan anak-anak supaya mereka lebih fokus dalam pembelajaran. Nah, bagus itu, Bu. Ibu kan sudah punya rencana nih ya, untuk ke depannya Ya, bagaimana. Kemudian apa komitmen Ibu terhadap rencana Ibu itu? Untuk ke depan tuh mau seperti apa gitu kan, komitmen Ibu bagaimana? ya, komitmen saya akan berusaha mewujudkan kegiatan-kegiatan yang sudah saya rancang supaya anak-anak itu menjadi anak-anak yang merasa nyaman berada di sekolah, siap untuk belajar, dan anak-anak itu akan terpenuhi minat dan kebutuhannya di dalam kelas. Seperti itu Dan ya, Bu. Jadi, tentunya saya mungkin Ibu akan nah, saya mungkin mhm, akan minta bantuan rekan-rekan guru. Mungkin itu rekan sesama guru kelas 6 untuk sama-sama belajar untuk menghadapi atau ya memecahkan masalah yang ada di dalam kelas saya. mhm. Iya, berarti ya baguslah Ibu udah memiliki komitmen, kemudian sudah ada, siapa-siapa yang bisa membantu Ibu. Mudah-mudahan, semuanya bisa berjalan sesuai dengan keinginan Ibu. Kemudian, lanjut setelah setelah nanti ada yang membantu seperti itu, Ibu selanjutnya apa yang akan Ibu lakukan? Iya, pengennya saya pembelajaran di dalam kelas itu seperti dulu lagi sebelum pandemi ya. Tapi itu mungkin bukan hal yang mudah karena memang anak-anak seperti itu, anak-anak kondisi sekarang ini memang selama hampir 2 tahun itu Ibu sudah sulit memiliki rencana ya, sulit menginginkan pembelajaran yang seperti dulu ya, lagi. Wah, bagus sekali ya, ya Bu. Bu, Pokoknya, saya sangat mendukung, semua apa yang Bu telah Ibu Sulis, rencanakan. Semoga semuanya Bu Sulis, berhasil, berjalan Bu Sulis, lancar. sinyalnya jelek ya? Sehingga saya merasa lega, Ibu mendukung langkah-langkah yang akan saya lakukan, kemudian eee, juga memberikan solusi untuk permasalahan saya. Terima kasih Bu Sulis. Terima kasih Bu Sama-sama Sulis. Bu Yuyun, tetap semangat. Mhm, Apa yang Ibu rasakan setelah boleh. kegiatan kita coaching tadi, Bu? Ya, terima kasih. Sepertinya ini menjadi lebih baik, lebih lebih terbangun karena komunikasi kita sudah lancar, kemitraan kita juga sudah lancar, kemudian kesadaran penuh untuk mendengarkan yang saya ucapkan. Alhamdulillah untuk kegiatan hari ini sepertinya sudah ini Bu, sudah sesuai dengan yang saya inginkan. Baik, lebih baik dari yang Oh, kita latihan kemarin kan karena ya, Bu? kemarin dari yang kemarin. Mhm, Heeh. latihan Mbak Tia, sekarang ada peningkatan lah, alhamdulillah. Terima kasih Bu Yuyun. Iya.
Apa kabar nih, Bu? Alhamdulillah Pak, sehat. Alhamdulillah jika sehat. Iya, tadi kata nelpon saya, Ibu ingin ada yang hal dibicarakan dengan saya, Bu. Iya Pak, saya nih pengen ngobrol sekalian ya minta solusi gitu. Gak Hmm, banyak sih, dikit aja. oh ya udah, tapi kita yang ngobrolnya agak santai aja ya, biar kita Iyalah, enak ya. Oke. Jadi gimana, Bu? Ibu apa yang mau dibicarakan, Bu? jadi gini Pak kan akhir-akhir ini nih kita banyak sekali ya kayak seminar, webinar Hmm. kayak gitu kan tentang masalah kita di pendidikan mengenai kurikulum lah segala macam pokoknya kan sering digembor-gemborkan webinar seperti itu. Saya itu kan setelah Hmm. mengikuti PPG waktu itu kan saya pernah mengikuti PPG, dari situ saya mulai terpancing untuk mengikuti kegiatan-kegiatan seperti itu. Ternyata kan Oh iya, iya. memiliki banyak sekali manfaat kan. Waktu itu Iya, betul, Bu. memang saya belum begitu tertarik, tapi setelah ke sini kok saya sangat antusias sekali dengan kegiatan seperti itu. Nah, tapi Pak, masalahnya setiap saya daftar ya, misalnya acaranya 3 hari ke depan, saya Iya. daftar Oh, hari jadi gitu, ini, Bu. udah daftar Hmm. pas acara tuh selalu lupa, entah karena sibuk, entah Hmm. karena apa, keseringan lupa, akhirnya menyesal kan, "Oh saya ketinggalan, saya nggak bisa mengikuti." Itu sering sekali saya hadapi saat-saat ini, Pak. Bapak ada nggak sih cara, trik atau apa gitu biar saya nggak ketinggalan acara kayak gitu? Kita udah antusias tapi akhirnya menyesal karena nggak bisa mengikuti, Pak. Oh, gitu. Ibu peran selama ini kan ngelihat banyak webinar, Bu, ya? Iya, Ibu ingin agar tidak menyesal untuk mengikuti, Bu, ya? mhm. Oh, oke, Bu. Jadi tujuan pertemuan kali ini Ibu ingin punya motivasi kuat gitu, biar bisa nggak gagal mengikuti itu, Bu, ya? Mhm. Oke, jadi di tujuan akhir ini nanti gimana, biar apa webinar itu bisa diikuti nggak gitu, Bu, ya? Iya, saya Oke. pokoknya setiap ada acara saya pengen mengikuti gitu. Oke, Bu. Jadi pertama coba, Bu, bisa nggak Ibu gambarkan tuh masalah ya sebenarnya dari Ibu itu selain itu apa gimana, Bu? Yang menjadi Entah masalahnya, Bu? yang menjadi masalah tuh entah karena saya terlalu sibuk sehingga lupa akan jadwal Hmm. itu atau karena nggak ada yang mengingatkan kan, jadi saya sering udah daftar, terus lupa, daftar, lupa lagi, Oh, taunya acara udah selesai, orang udah gini, udah dapat sertifikat, dapat ilmu, saya menyesal kan akhirnya kok saya kemarin nggak ikut padahal udah daftar gitu kan. oh jadi gitu, Ibu ya. Nah, Iya, tapi Bu, nanti kalau misalkan masalahnya itu hilang, apakah Ibu akan bisa untuk ikut webinar itu, Bu ya? ya kayaknya kalau ada yang mengingatkan, ada yang, eee, intinya bisalah ngasih tahu saya, Iya, iya, iya. "Hari ini jam sekian," apa gimana kan saya bisa mengikuti itu. Oh, jadi Ibu merasa gitu, Bu ya? Kalau ada Ibu yang mengingatkan, Ibu bisa ikuti. Iya, Nah, yang penting yang kira-kira siapa sih, Bu, mengingatkan kalau Pak. Ibu orang Ibu yang bisa mengingatkan itu, Bu? Kalau orang sih Pak, kalau orang rumah sih ada suami, tapi kan kita beda kegiatan ya, mungkin Mhm. dia juga nggak terlalu ini sih kalau saya nggak pesen. Kalau saya pesen nanti, hari ini, tanggal ini, jam ini tolong ingetin saya mau ada acara ini gitu, baru mungkin dia. Tapi masa saya harus ngomong kayak gitu terus sih Pak sama dia? Oh, gitu. Jadi masalahnya, Bu, suami sepertinya berat itu ya untuk ngikutin Ibu ya. Mhm. Nah, tapi sebelum itu, Bu, saya ingin bertanya nih sama Ibu, Bu. Ibu tuh punya nggak sih kesempatan untuk mengikuti seminar itu, Bu, kira-kira? Ya kalau kesempatan mah selalu ada sih Pak, kalau dibilang kita sibuk kan ya kayak kita memang ada kesibukan rutin tiap hari ya Pak, tapi kan kesempatan itu pasti ada. Entah di sela-sela kesibukan kita, 1 atau 2 jam tuh pasti kan ada buat kita gitu. Nah, itu Ibu berkesempatan. Kalau gitu, berarti Ibu bisa menentukan apa yang ingin Ibu capai ya. Nah, tapi kalau faktor itu kan kalau punya kesempatan itu mungkin terjadi kan, Bu ya. Kira-kira ada nggak sih faktor yang
bisa membuat itu hilang, Bu? Maksudnya hilangnya tuh Ibu bisa diingatkan. Kira-kira selain faktor orang tuh, apa sih hal biasanya yang Ibu bisa ingat gitu, Bu? Apa ya, Pak, kalau untuk pengingat tuh biasanya yang Gimana selalu Ibu mengingatkan biasanya Ibu? ada dekat dengan saya, ada laptop sama HP sih dekat saya. Oh, Apa ini aja saya pasang di alarm apa gimana ya, nah Pak? bisa jadi tuh, Bu. Ide bagus tuh. Saya setuju Jadi tuh pas dari Ibu. pas daftar langsung kita buat di pengingat itu, hari sekian, hari ini kan tanggal sekian, jam sekian gitu apa langsung saya tulis di situ ya, Pak, ya? Nah, itu salah satu solusi, Bu. Seharusnya kita bisa kayak gitu, Bu. Saya setuju sih dengan cara Ibu itu. Nah, jadi gimana, Bu, bagusnya kalau gitu, Bu? Berarti setiap saya sudah daftar mau ikutin kegiatan, saya langsung tulis di HP aja ya, Pak, ya? Nah Selain itu juga saya, ngomong dengan orang rumah, tanggal ini apa dibuat di note di tanggalan atau gimana, kan? nah bisa solusi tuh, Bu. Ibu bisa kasih note ataupun letakkan di mana tempat yang Ibu lihat ya. Kan tadi Ibu Mhm. bilang HP itu kan pasti kita sering lihat lah, nggak mungkin kita nggak sering lihat HP ya. Nah, Iya masuk ya. akal tuh, Bu. Kita lewat HP, jadi Nah, kita bisa reminder ya, kasih kayak iya. tanggal berapa. Nah, sangat solusi itu, Bu. Bisa diterapkan Mmm. di Ibu. Iya, Pak, Dan iya, Pak, iya, Pak. pastinya kita kan punya tuh semua HP kan, pasti kita pegangin HP itu tiap hari. Iya. Iya ya, Pak, Jarang kenapa saya orang yang nggak megang nggak HP itu kan. kepikiran dari kemarin ya. Setiap saya Hmm. daftar, besoknya udah lupa lagi, udah lupa. Ya, ya berarti besok saya harus seperti itu, Pak. Ya, ya, ya. Nah, sekarang Ibu prioritaskan itu, Bu. Terus rencana Ibu ke depan gimana nih? Kira-kira kalau Ibu udah punya masalah tuh hilang kan? Ibu sering Heeh, lupa gitu ya. ya. Nah, masalah Ibu sekarang gimana nih, Bu? Apa rencana sekarang? Kira-kira apa sih yang mau Ibu agendakan gitu? Yang saya agendakan pokoknya nanti setiap kan ada kita kadang ada yang share di grup atau di mana Iya. itu kan, Pak, acara-acara itu. Pokoknya setiap ini nanti akan saya langsung catat di reminder di HP biar Mhm. saya bisa mengikuti itu, mendapatkan ilmu, mendapatkan, sertifikat yang mungkin nanti suatu saat ada gunanya ya, Pak, buat saya gitu. Mhm. Itulah Ya. rencana saya pokoknya. Saya Oh iya. tetap semangat mengikuti acara-acara seperti itu, Pak. Saya setuju sih, Bu. Kita kan kalau ikut webinar tentunya pasti nambah ilmu kan. Tentunya Iya, kita juga pasti bisa dapat sertifikat tentunya. Itu pembuktian kita mhm, ya. Saya sangat setuju, Bu. Tapi ada nggak sih kira-kira webinar yang jadi prioritas Ibu itu? Apa sih salah satu ya tema yang untuk pengen Ibu yang pengen gitu? akhir-akhir ini pengen saya kejar, pengen saya, gali lebih dalam mengenai kurikulum kita sekarang ini, Pak. Yang Nah, saat ini katanya kan sudah menggunakan kurikulum yang merdeka, tapi pada kenyataannya di sekolah saya masih memakai kurikulum lama, Pak, masih pakai K13, oh itu gitu. sangat mendekat ini ya. Iya, Oke. Jadi Ibu sekarang bulatkan tekad. Gimana cara bukan tekad? Dikit masalah kita udah selesai ya. Gimana solusi mhm. dari Ibu? Ibu sering lupa tadi, Bu? Apa yang bisa Ibu lakukan, Bu? Ya tadi salah satunya membuat Hmm? reminder di HP pengingat setiap Ya, kita akan mengikuti kegiatan, kita tuliskan iya, di situ, bila perlu kasih notifnya yang kuat kan, iya, biar bagus itu, nggak Bu, sangat ketinggalan bagus itu, Bu. lagi. Tapi jangan terlalu kuat nanti kuping kita budek, Bu. Iya, Pak, iya, Pak. Tapi kadang-kadang, Bu, kita itu lupa itu loh, suka silent. Jadi kalau itu jangan silent HP-nya. Percuma kita reminder Mmm, kalau kita silent ya. ya Kita sering kan mungkin silent kan? kalau suara Mhm. silent ada di getarnya sih, Pak, saya getarin yang kuat-kuat. Nah, bagus tuh, Bu. Intinya memang HP itu tetap kita pegang. Jadi Ibu ada pengingat. Tadi Ibu juga bilang apa selain pakai HP tadi pakai apa juga, Bu? Pakai orang kan, orang rumah, tapi kan namanya Iya, orang rumah nggak selalu ada di rumah, nggak itu selalu tadi bisa mengingatkan kita kan. ya ada maksud Mmm, saya kan Ibu tadi kan ada alternatif dari Ibu tadi. Selain HP, Ibu ada iya, orang kita rumah. bikin note di Nah, manalah, di dinding apa di meja, gitu. jadi itu sangat solusi sekali untuk Ibu kan. Ibu satu lupa mungkin nanti kan. Kemudian yang kedua pasti nanti Ibu ingat.
ingat ujungnya karena ada 3 hal yang mengingatkan tadi kan. Iya Nah, iya, jadi pasti salah satunya nanti ada yang nyangkut ya, Pak, ya? iyalah, karena Ibu tadi Mmm, kan udah ada 3 hal yang mengingatkan. Kalau cuma 1 hal iya kan iya. kadang terlewat ya kan, Heeh sehingga heeh. 1 itu udah lewat aja kalau 1 lewat. Oh, Jadi iya. udah semangat belum, Bu, untuk kita ikut webinar-webinar itu, Bu? Kalau kalau niat semangat itu saya pasti semangat, Pak. Ya itu Nah, kadang-kadang ya cuma itu kendalanya, sering lupa kadang entah nggak karena lupa, faktor bisa U uang yang atau apalagi faktor kan? apa nggak tahu. Iya iya. Nah, jadi Ibu udah menetapkan tujuan. Nah, tujuan Ibu tadi apa yang Ibu prioritaskan nggak? Tema tadi, Bu? Kurikulum merdeka kita sekarang ini prioritas saya, Nah, Pak. ya jadi Ibu prioritaskan dulu itu biar nanti Ibu nggak lupa. Kalau Ibu terlalu banyak yang ingin Ibu tuh capai kan malah lupa kita biasa, Bu, ya. Iya, malah nanti nggak ada yang kekejar satupun ya, Pak. Berarti saya Iya, malah nanti mau prioritaskan satu diingatkan mana dulu. lagi yang mau diingatkan kita kan. Nah, banyak pengingat Nah, nanti ya, udah berarti saya fokus ke situ dulu, Pak. Oke oke ya oke. fokus itu Ibu hilangkan masalah lupa tadi, ada cara dari Ibu tadi, lakukan dan Baik. semoga webinar yang Ibu pilih Ibu bisa lanjutkan dan Ibu ikuti dengan apa ya, hikmat ya, Bu, ya? Apa semangat, Bu? Hikmat dan semangat Hikmat dan semangat. dan Oke. mendapat hasil yang bagus gitu, Pak. Nah, ya udah, Bu. Kira-kira permasalahan Ibu terselesaikan ya? Alhamdulillah, pokoknya terima kasih ya Pak atas Ya, waktunya hari ini. Mudah-mudahan saya nggak lupa lagi, saya bisa mengikuti kegiatan dengan baik. Terima kasih Pak oh, Adrian. senyum dulu ya, Bu, sebelum itu biar semangat. Nah, oke. Terima kasih, Bu, ya. Sama-sama Ya, Pak. dadah. Oke, Bu. Dadah. Dah. Hmm. Alhamdulillah ya Pak Adrian, Hmm. untuk kegiatan coaching saya hari ini lebih baik dari kemarin. Saya juga sudah mendapatkan solusi dari apa yang menjadi sedikit beban pikiran saya akhir-akhir ini. Untuk kedepannya saya harus bagaimana tuh saya sudah ada gambarannya. Hmm. Kalau pembawaan saya gimana, Bu? Sudah nggak kayak kemarin Pak, sudah Jadi, santai, sudah nggak kayak yang nah gitu, udah nggak lagi. Oke terus pokoknya. alur Tirta Ya, tadi udah tangkap ya? Sama Ceritanya respon sudah saya juga. sudah sesuai alur, Hmm. sudah maksimal lah pokoknya. Terima kasih. Alhamdulillah.